Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Desi. Kali ini di sini Ibu akan menjelaskan tentang langkah-langkah ataupun cara pengerjaan latihan grafik fungsi kuadrat. Oke, kita lihat soal nomor 1. Untuk soal nomor 1, nilai A, B, dan C berturut-turut dari fungsi fx-nya adalah minus 2x kuadrat ditambah 3 dikali 3x tambah 5. Kalau ada tanda kurung seperti ini, maka 3-nya harus kita kalikan dengan yang di dalam tanda kurung. Maka dia menjadi fx sama dengan minus 2x kuadrat. Nah, ini kita kalikan yang di dalam kurung, berarti menjadi 3 dikali 3x, maka menjadi 9x. 3 dikali 5, maka menjadi positif 15. Maka sudah dapat persamaan seperti ini, baru kita bisa menentukan nilai A, B, dan C. Nah, minus 2 ini adalah nilai A, 9 adalah nilai B-nya, dan 15 adalah nilai C-nya. Jadi sudah tahu ya menentukan jawabannya yang mana. Selanjutnya untuk soal yang nomor 2. Untuk soal nomor 2, fungsi dari fx-nya adalah x kuadrat dikurang 5x ditambah 6. Memotong sumbu y di titik. Harus ingat, kalau memotong sumbu y berarti nilai x-nya adalah 0. Jadi harus diingat, jika memotong sumbu y maka nilai x-nya adalah 0. Maka nilai x-nya ini, yang 0 ini, maka kita substitusikan ke dalam persamaan. Untuk persamaannya, fx atau y boleh sama dengan x kuadrat dikurang 5x tambah 6. Nah, tadi nilai x-nya sama dengan 0, maka kita ganti. Ini fx sama dengan x-nya kita ganti 0, maka menjadi 0 kuadrat dikurang 5 dikali 0 ditambah 6. Maka didapat y sama dengan 0 kuadrat pasti 0, min 5 dikali 0 maka 0 ditambah 6. Maka nilai y nya adalah sama dengan titik-titik. Berarti sudah tahu ya jawabannya. Nah, untuk koordinatnya, bagaimana koordinatnya? Koordinatnya adalah x, y. Nah, tadi nilai x nya berapa? X nya adalah 0, maka menjadi 0, titik-titik. Ini diisi untuk nilai y di sini. Selanjutnya, untuk nomor 3, fungsi dari, nah ini kebalikan seperti nomor yang 2. Fungsi dari fx sama dengan x kuadrat dikurang 8x ditambah 12. Memotong sumbu y. Nah, karena dia memotong sumbu y, maka nilai y-nya sama dengan 0. Jadi nilai y-nya kita substitusikan. Karena fx ini adalah y, ya, x kuadrat dikurang 8x ditambah 12. Karena fx ini dia sama dengan y, maka y nya 0, maka kita ganti 0. 0 sama dengan x kuadrat dikurang 8x ditambah 12. Bagaimana cara mencarinya? Berarti kita menggunakan pemfaktoran. Masih ingat cara pemfaktoran? Oke, cara pemfaktoran seperti ini. X kuadrat, maka dia x dikali x. 12, perkalian 12, kalau ditambah atau dikurang hasilnya harus 8. Maka 2 dikali 6. Karena yang di tengah ini minus, maka kita minus 2 ditambah minus 6, maka menjadi minus 8. Minus 2 dikali minus 6, maka hasilnya adalah positif 12. Berarti kita taruh di sini minus 2, yang ini adalah minus 6. Maka dapat nilai x1 nya sama dengan, balikan minus menjadi positif 2. Di sini dapat x2 nya sama dengan, balikan minus sama dengan positif. Maka untuk titik koordinatnya bagaimana? Titik koordinatnya adalah x1, y1, x2, y2. Maka nanti kita masukkan nilai x1 nya berapa,
koma, karena y-nya 0 maka ya 0. Untuk x2 nya berapa? Kita masukkan di sini nanti, koma y1 nya dan 0. Nanti bisa ya cara menentukan untuk jawaban nomor 3. Selanjutnya untuk nomor 4. Nomor 4 adalah yang ditanya adalah sumbu simetri. Sumbu simetri dari fungsi f(x)-nya adalah 3 dikali x dikurang 5 pangkat 2 dikurang 40. Nah, kalau ada soal seperti ini, berarti harus kita kuadratkan terlebih dahulu, baru kita kalikan dengan 3. Nah, yang ini aku tarik menjadi dia x dikurang 5 kuadrat, dia seperti ini. Nah, artinya dia x dikurang 5 dikali x dikurang 5. Ini perkalian x kali x min 5 kali 5 min 5 kali x min 5 kali min 5. Jadi hasilnya menjadi x kuadrat x dikali min 5. Oh sorry, yang ini. X dikali min 5. Sini ya. X dikali min 5 minus 5x. Min 5 kali x min 5x. Min 5 kali min 5 positif 25. Maka didapat x kuadrat. Ini bisa ditambah, min 5 dikurang 5 maka minusnya bertambah menjadi minus 10. X ditambah 25. Nah, kita dapat yang ini untuk jawaban ini. X min 5 kuadrat. Maka di sini dia menjadi fx-nya sama dengan 3 dikali tadi x dikurang 5 kuadrat, hasilnya adalah yang ini, x kuadrat dikurang 10x ditambah 25. Ini tutup kurang minus 40. Nah, masih ingat kalau ada tanda kurung artinya harus kita kalikan sama di dalam kurung, berarti 3 dikali x kuadrat, 3 kali 10, 3 dikali 2, maka dia menjadi 3 kali x, 3x kuadrat. 3 dikali min 10 minus 30x. 3 dikali 25 plus 75. Baru dikurang 40. 75 dikurang 40 masih bisa, maka dia menjadi 3x kuadrat minus 30x. 75 dikurang 40, maka hasilnya adalah positif ya 35. Nah, karena yang ditanya adalah sumbu simetri, maka dia adalah x-nya. Apa rumus sumbu simetri? Min b per 2a. Maka kita ganti min b. B-nya adalah minus 3. Ini adalah B-nya. Minus 30 dibagi 2a. 2 dikali a-nya adalah ini nilai a. Ini adalah nilai a-nya adalah 2 kali 3. Min kali min plus berarti 30 dibagi 2 kali 3 sama dengan 6. Berarti sudah tahu ya 30 bagi 6 hasilnya berapa. Oke, selanjutnya untuk nomor 5. Koordinat titik balik grafik fungsi kuadrat dari fx x kuadrat dikurang 4x dikurang 12. Kalau koordinat titik balik itu artinya nilai optimumnya, maka dia adalah nilai x, y. Berarti kita cari dulu nilai x-nya atau sumbu simetrinya. Tadi rumusnya adalah min b per 2a. Berarti mana nilai a-nya? Ya, kalau tidak ada artinya ini adalah 1, maka ini adalah nilai a. Ini, nah min 4 ini adalah nilai b. Ini min 12 ini adalah nilai c. Baru kita substitut, baru kita masuk. Min b berarti minus b-nya adalah dari minus 4.
dibagi 2A. Bagi 2A, 2 dikali A-nya adalah 1. Hasilnya min kali min plus, maka menjadi 4. 4 dibagi 2, maka berapa nilai X-nya? Sama dengan saya 4 bagi 2. Selanjutnya, nilai Y. Y-nya ini adalah nilai determinan dibagi minus 4A. Determinan adalah rumusnya B kuadrat dikurang 4AC dibagi minus 4A. Maka menjadi B kuadrat. B-nya adalah minus 4, berarti minus 4 kuadrat dikurang 4A. 4 dikali A-nya adalah 1 dikali C-nya. C-nya adalah minus 12 dibagi minus 4A. Minus 4 dikali A-nya adalah 1, maka dia menjadi min 4 kuadrat. Min 4 kali min 4 sama dengan 16. Min 4 kali 1 min 4. Min 4 dikali min 12. Min kali min berarti positif 48 dibagi min 4 kali 1 minus 4. 16 ditambah 48, maka hasilnya adalah 64 dibagi minus 4, maka hasilnya adalah sama dengan minus Kita tahu ya jawabannya. Nah, bagaimana titik koordinatnya? Untuk titik koordinatnya, karena titik baliknya adalah X, Y, maka untuk titik baliknya sini, maka untuk titik baliknya X, Y berarti tinggal kita tulis di sini X-nya berapa, di sini nilai Y-nya berapa, ini nilai Y. Y-nya sama dengan minus berapa. Jadi ditulis di sini. Jangan sampai kebalik, kalau kebalik nanti salah hasilnya ya. Selanjutnya untuk nomor 6. Diketahui fungsi fx-nya adalah 3x kuadrat ditambah 18x dikurang 21. Nilai minimumnya adalah, kalau nilai minimum berarti yang diminta adalah nilai determinannya atau nilai y-nya. Untuk nilai minimum maka yang diminta adalah nilai y-nya. Bagaimana mencari nilai y? Untuk mencari nilai y, b kuadrat dikurang 4ac dibagi minus 4a. Maka hasilnya adalah b kuadrat. Ini adalah nilai a, 18 adalah nilai b, 21 ini adalah nilai c. Berarti kita masukkan b kuadrat. B-nya adalah 18, maka 18 kuadrat dikurang 4ac. 4 dikali a-nya 3 dikali c-nya minus 21 bagi minus 4a. Minus 4 dikali a-nya adalah 3. 18 kuadrat. Berapa 18 kuadrat? 324. Min 4 kali 3 minus 12. Minus 12 dikali min 21. Min kali min plus, berarti 12 dikali 21 sama dengan 252 bagi minus 4 kali 3 minus 12 sama dengan 324 ditambah 252 menjadi 576 dibagi minus 12. Nah, berapa hasilnya? Sama dengan minus titik. Nah, sudah tahu jawabannya ya. Selanjutnya untuk nomor 7. Untuk nomor 7, jika nilai diskriminan dari fungsi fx-nya adalah jika nilai diskriminan dari fungsi fx-nya 4x kuadrat ditambah bx dikurang 1 adalah nilai diskriminannya 52, maka nilai b-nya adalah, nah berarti di sini yang diminta adalah nilai diskriminan. Diskriminan rumusnya adalah, masih ingat, b kuadrat dikurang 4ac. Nah, nilai diskriminannya berapa? Ini adalah nilai diskriminan, berarti 52 sama dengan b-nya. 4 ini adalah nilai a, b-nya adalah nilai b. Min 1 adalah nilai c.
B kuadrat. Karena B-nya tidak ada, maka kita tetap menuliskan B kuadrat dikurang 4AC. 4 dikali A-nya berapa? A-nya 4 dikali C-nya sama dengan minus 1. Maka didapat 52 sama dengan B kuadrat tetap min 4 kali 4 minus 16. Min 16 kali min 1. Min kali min plus 16. Kalau udah seperti ini, karena kita mencari nilai B, maka 16-nya kita pindahkan ke sisi sebelah kiri. Kebalikan plus, maka dia harus dikurang. Maka 52 dikurang 16 sama dengan B kuadrat. 52 dikurang 16 sama dengan 36 sama dengan B kuadrat. Nah, harus ingat kebalikan kuadrat adalah akar. Maka akar 36 sama dengan akar dari 36 sama dengan B. Berarti berapa nilai B-nya? Berarti nilai dari akar 36. Berarti nilai B-nya sama dengan, berarti dicari akar 36 berapa hasilnya? Jawabannya sudah tahu ya. Selanjutnya nomor 8. Untuk nomor 8, nah ini diketahui fungsi f(x)-nya adalah min 2x kuadrat dikurang x ditambah 5. Berdasarkan gambar di atas ini, maka sketsanya adalah, jadi sketsa yang paling benar di antara jawaban A, B, C atau di D. Nah, ini jawabannya apakah A, B, C atau D? Sekarang dilihat. Kita harus tahu adalah, kita lihat terlebih dahulu adalah nilai A-nya. Coba lihat di sini, ini adalah nilai A-nya, min 2. Nah, nilai A ini karena dia minus 2, berarti kalau min 2 itu A-nya kurang dari 0. Maka nilai A-nya kurang dari 0. Kalau A-nya kurang dari 0, maka kurvanya akan terbukanya ke bawah. Otomatis jawaban yang kurvanya terbuka ke bawah adalah di A dan B. Otomatis pilihan C dengan D itu sudah salah. Jadi kita fokuskan hanya di A dan B. Nah, sekarang kita mau tahu nih untuk dari sketsa grafik A dengan B ini, yang A ini adalah memotong di 2 titik. Sini. Kalau memotong di 2 titik, maka nilai diskriminannya harus lebih besar dari 0. Kalau yang B, dia tidak memotong ataupun dia tidak menyinggung sumbu X. Kalau yang A ini memotong sumbu X di 2 titik ini, maka nilai diskriminannya lebih besar dari 0. Tapi kalau yang B tidak memotong ataupun tidak menyinggung sumbu X, maka nilai diskriminannya kurang dari 0. Nah, jadi yang kita cari adalah nilai diskriminan supaya kita tahu hasil nilai diskriminan ini apakah lebih besar dari 0 ataukah kurang dari 0. Supaya kalian bisa menentukan jawaban A atau B. Oke, caranya min 2 ini adalah nilai A. Kalau tidak ada artinya 1, berarti ini adalah nilai B. Nah, 5 ini adalah nilai C. Oke, untuk nilai diskriminan rumusnya B kuadrat dikurang 4AC. B kuadrat berarti min 1 kuadrat dikurang 4AC. 4 dikali A-nya min 2 kali C-nya 5. Maka hasilnya adalah min 1 kuadrat 1. Min 4 kali min 2 plus 8. 8 kali 5 berarti sama dengan 40. Maka nilainya adalah 41. Nah, 41 ini berarti kan dia lebih besar dari 0. Maka nilai diskriminannya lebih besar dari 0. Sudah tahu ya jawabannya yang mana untuk nilai diskriminannya lebih besar dari 0? Oke, selanjutnya untuk nomor 9. Untuk nomor 9, perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut merupakan grafik dari fungsi kuadrat. Nah, kalau untuk nomor 9 kita harus tahu dulu nih. Nah,
dia karena sudah terbuka ke atas, maka nilai A-nya lebih besar dari 0. Artinya kalau di pilihan A, B, C, D dia sudah sama semua nih, lebih besar dari 0. Tapi tinggal kita menentukan apakah dia minus ataukah dia plus. Nah, untuk titik yang pertama yang ini adalah titiknya adalah min 6, 0. Titik yang kedua yang ini adalah karena positif dia 1,0. Dan melalui titik sini, berarti melalui titik 0, minus 6. Di sini kita bisa menggunakan dengan rumus fx sama dengan A dikali x1, x dikurang x1 dikali x dikurang x2. Oke. Nah, kalau sudah, baru ini kan kita nilai y sama dengan A dikali X dikurang X1 nya min 6, min ketemu min maka jadi plus 6 dikali X dikurang 2, berarti X dikurang X2 nya adalah 1. Kalikan di dalam kurung ini, X kali X, X kali min 1, 6 kali X, 6 kali min 1. Nah, untuk persamaan yang pertama adalah A dikali X kuadrat, X dikali min 1 min X, 6 dikali X plus 6X, 6 dikali min 1 min 6. Kalau sudah dapat nah ini bisa dijumlahkan nih. Nah, maka Y sama dengan A dikali X kuadrat plus 5X dikurang 6. Sampai sini. Kalau sudah, nah sudah dapat persamaannya melalui titik 0,6, 0, minus 6, melalui titik 0, min 6. X-nya adalah nilai X-nya adalah 0, Y-nya adalah minus 6. Tadi dengan persamaan yang ini, maka Y-nya kita ganti minus 6 dan nilai X-nya kita ganti menjadi 0. Maka A dikali 0 kuadrat ditambah 5 dikali 0 dikurang 6, maka hasilnya min 6 sama dengan A dikali 0 5 kali 0, 0 kurang 6, maka min 6 sama dengan A dikali minus 6. Berarti berapa nilai A nya? Nilai A nya adalah min 6 dibagi min 6, maka nilai A nya adalah 1. Kalau dapat nilai A nya 1, baru kita ganti di sini. A nya kita ganti 1, maka dia menjadi Y sama dengan 1 dikali X kuadrat plus 5X kurang 6. Otomatis kalian sudah tahu nih jawabannya. Kalau setiap angka yang dikalikan 1, maka hasilnya adalah dia sendiri. Maka jawabannya adalah X kuadrat ditambah 5X dikurang 6. Berarti sudah tahu ya jawabannya adalah yang mana antara A, B, C, atau D. Selanjutnya terakhir nomor 10. Perhatikan gambar berikut. Fungsi kuadrat yang memiliki sketsa grafik seperti gambar tersebut adalah, nah sekarang kita lihat, karena dia kurvanya terbuka ke atas, maka nilai A-nya lebih besar dari 0. Berarti dari pilihan A, B, C, D, mana yang A-nya lebih besar dari 0? Jawabannya, pilihannya adalah di A dan B. Karena A dan B nilai A-nya ini dia lebih besar dari 0. C dengan D dia A-nya kurang dari 0 karena dia negatif. Maka pilihan C dengan D otomatis salah. Berarti kita tinggal fokus di untuk jawaban A dan B. Bagaimana cara mencari nilai A dan B-nya? Nah, kalau kita sudah tahu nilai A-nya lebih besar dari 0, yang kedua, kalau kita lihat grafiknya, grafiknya ini dia tidak memotong sumbu X dan dia juga tidak menyinggung sumbu X. Berarti nilai diskriminannya pasti kurang dari 0. Kalau kurang dari 0 berarti dia harus min 1, min 2, artinya negatif. Nah, di sini antara A dan B manakah yang nilainya negatif? Seandainya kita cek, kita coba lihat jawaban yang A. Yang A ini adalah
Jawab pilihan yang A. Pilihan yang A adalah x kuadrat ditambah 10x ditambah 25. Nah, untuk mencari nilai diskriminannya adalah b kuadrat kurang 4ac. Ini. Nah, berarti b kuadratnya, b-nya adalah 10 kuadrat kurang 4ac. 4 dikali a-nya 1, c-nya 25. Berarti ini 10 kuadrat sama dengan 100. Min 4 kali 1 min 4 kali 25 sama dengan 100. 100 dikurang 100 sama dengan 0. Artinya ini nilai diskriminannya sama dengan 0. Kalau nilai diskriminan sama dengan 0, dia menyinggung sumbu x. Nah, sedangkan di gambar grafik ini dia tidak menyinggung sumbu x. Artinya jawaban yang A salah. Berarti pilihan yang B. Berarti untuk pilihan yang di B ini, nah berarti kalau kita lihat yang B berarti x kuadrat dikurang 3x ditambah 10. Berarti untuk nilai diskriminannya b kuadrat dikurang 4ac. b kuadrat berarti minus 3 kuadrat dikurang 4 kali a1 kali c-nya sama dengan 3 kuadrat 9. Min 4 kali 1 min 4 kali 10 minus 4, hasilnya sama dengan 9 dikurang 40 minus 31. Nah, karena nilai diskriminannya adalah minus 31 dan minus 31 ini adalah nilai diskriminannya kurang dari 0. Nah, berarti kalian sudah tahu ya jawabannya yang mana, karena dari grafik yang di gambar ini nilai diskriminannya kurang dari 0. Kalau jawaban yang A nilai diskriminannya sama dengan 0, berarti kan salah. Seharusnya nilai diskriminannya kurang dari 0. Nah, yang B ini nilai diskriminannya kurang dari 0. Berarti kalian sudah tahu. Oke, mungkin itu saja dari Ibu. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penjelasan. Maaf saja penjelasan dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.